Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Asap kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang kian meluas. Warga di sekitar TPA dibagikan masker. Tertangkap berpura-pura buta seorang pengemis di kota Bandung, dapatkan ratusan ribu rupiah sehari. Pasokan beras masih terbatas, harga beras di kota Tasikmalaya tak kunjung turun. Informasi pertama, 6 pasangan bukan suami istri terazia dalam operasi penyakit masyarakat di Karawang. Petugas gabungan menyisir indekos dan tempat penginapan yang diduga jadi sarang prostitusi. Satu persatu pintu indekos di kawasan Karawang diketuk petugas Satpol PP bersama TNI dan Polri. Razia ini digelar karena diduga sejumlah indekos jadi sarang prostitusi. Mulai dari wilayah Karawang Barat hingga Teluk Jambe Timur, petugas merazia dan mendata penghuni indekos. Dalam operasi penyakit masyarakat ini, petugas menyambangi indekos yang kerap dijadikan tempat mesum pasangan bukan suami istri. Dalam razia kali ini, petugas mendapatkan 6 pasangan bukan suami istri. Berdasarkan juga dari laporan dari masyarakat bahwa banyak kos-kosan di Kabupaten Karawang yang tanda kutip dipergunakan untuk dilakukan kegiatan yang bukan pada harusnya kan kos-kosan itu yang untuk stay atau tempat tinggal, tetapi dipergunakan oleh berbagai oknum yang bukan pasangan suami istri, makanya kita lakukan operasi tersebut. Untuk saat ini ada berapa yang terjadi, Pak? Untuk saat ini yang terjaring ada 6 pasang, berarti ada 12 orang yang bukan suami istri. Keenam pasangan itu akan disidang tindak pidana ringan atau tipiring dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Razia operasi pekat ini akan digelar secara rutin ke sejumlah indekos dan penginapan yang dicurigai sebagai sarang prostitusi. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Asap tebal dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang kian meluas. Efek asap mulai dirasakan warga yang tinggal di sekitar TPA. Petugas pun akhirnya membagikan masker ke warga. Asap tebal dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang ini tak hanya mengganggu TPA, tetapi sampai ke permukiman warga di sekitar TPA. Tercatat ada 4 desa yang terkena dampak dengan radius jarak 2 km dari TPA. Dampak asap itu mengganggu pernapasan warga, salah satunya warga Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru. Bahkan di warung kemarin juga pada ngobrol ini sampai ke sini gitu. Napas juga nggak enak kemarin. Oh, napas juga nggak enak. Iya, Pak. Berapa rumah di sini banyak? Banyak, Pak, kemarin, Pak. Pada ngobrolin masalah asap. Masalah asap? Iya. Yang dari Jalumpang sana? Iya. Udah berapa hari? Dan baru kerasa kemarin tuh, Pak. Kemarin ya? Kemarin sama hari ini nih udah 2 hari. Udah 2 hari sini ya. Akibat tebalnya asap imbas dari kebakaran TPA Jalumpang, petugas gabungan mendatangi warga dan membagikan masker. Dalam kesempatan ini, petugas juga meminta maaf karena dampak dari kebakaran TPA. Jika ada warga yang mengalami gangguan pernapasan karena asap, akan dirujuk rumah sakit paru-paru di Jatisari atau ke posko kesehatan petugas. Tadi Pak Camat sudah langsung koordinasi dengan rumah sakit paru. Jika masyarakat memang ada yang terdampak kaitan dengan sesek dan lain sebagainya, ini sudah kita turunkan dengan rumah sakit paru. Ada posko-posko yang di desa-desa, Pak? Untuk posko akan segera kita buat ya. Ini terdiri dari di desa-desa titik yang memang terdampak. Nanti dikoordinasi oleh pihak kita 4 ya, sesuai dengan jarak-jarak dari perumahan. Hingga saat ini pemadaman kebakaran TPA Jalumpang terus dilakukan. Tercatat 10 hektar lahan terbakar sejak Sabtu lalu. Pembuangan sampah sempat terhenti karena pintu masuk TPA tertutup asap tebal. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang.
Seorang pengemis di kota Bandung berpura-pura buta untuk mendapatkan keuntungan. Bayangkan dalam sehari ia bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp500.000. Dinas Sosial Kota Bandung menangkap 2 pengemis di kawasan Jalan Ahmad Yani. Saat diangkut, SW didapati buta, sementara TR adalah rekannya yang menemani meminta uang. Ternyata saat didata terkuak, SW hanya berpura-pura buta. Tindakan itu dilakukan untuk menarik simpati banyak orang. Modus seperti ini sudah lama terjadi dengan beragam cara untuk bisa menarik belas kasihan orang. Ini melihatkan ada indikasi, ada kecurigaan, dan Peksos kemudian melakukan pendalaman sehingga kemudian yang bersangkutan mengaku bahwa dia berpura-pura buta hanya untuk mendapatkan uang yang akan digunakan oleh mereka berdua untuk kembali ke tempat asalnya. Yang bersangkutan mengaku dia mengontrak di seputaran Cicaheum. Ini sedang dilakukan penelusuran dengan jajaran kewilayahan dan juga PSKS yang ada di kewilayahan, yaitu TKSK dan PSM. Sebelumnya juga sudah pernah ada yang terjadi, itu juga sama, mereka mengeksploitasi kedisabilitasan yang pura-pura pincang, sementara kakinya dilipat, dipasang, masuk pakai celana di tali dan lain sebagainya. Dan saat ini baru terungkap kembali modus-modus seperti itu. Dalam razia, petugas mendapatkan uang hasil mengemis SW sebesar Rp500.000. Kini keduanya menjalani rehabilitasi dan asesmen di Dinsos Kota Bandung selama 7 hari. Baik SW dan TR akan dipertemukan dengan keluarga dan baru dipulangkan ke daerah asalnya di Brebes, Jawa Tengah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Alat peraga kampanye atau APK yang mewarnai kota Banjar ditertibkan Satpol PP. Sebelumnya dicopot, para partai politik telah diperingatkan sebelum ditertibkan oleh petugas. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK dicopot petugas Satpol PP Kota Banjar. Seluruh APK yang dicabut dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selain itu, masa kampanye juga belum dimulai sehingga penertiban APK yang berada di tempat umum harus dilakukan. Namun penurunan APK juga telah disosialisasikan ke partai politik bersangkutan dan diberi waktu seminggu untuk mencopot sendiri APK-nya. Hingga pada waktu yang ditentukan, jika ada APK yang masih terpasang akan dicopot petugas. Disimpan karena kemarin dari kesepakatan rapat hari Senin, jadi apabila dari caleg akan ada yang mengambil, maka silakan ambil lagi di kantor Satpol PP, kami amankan di sini. Tapi diharapkan tidak komplain dengan kondisinya apabila mungkin kondisinya ada yang rusak ya. Ada peringatan ya? Oh sudah, kemarin sudah di hasil dari rapat hari Senin dengan difasilitasi oleh Bawaslu, jadi LO yang diundang sudah disampaikan kepada mereka supaya agar dicabut sebelum penindakan, dan saya lihat sih udah pada sebagian udah ada yang dicabut. APK yang dicabut mulai dari calon DPRD hingga DPR RI termasuk APK calon presiden dan wakil presiden. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.